Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika oleh Miss Rizka Amalia. Pada video ini, Miss akan kembali menjelaskan masih materi himpunan, yaitu kelanjutan dari operasi himpunan yang kemarin, irisan dan gabungan. Sekarang lanjutannya, operasi pada himpunan. Ternyata bukan cuman ada irisan dan gabungan himpunan, ternyata juga ada selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan, kalau kita lihat di sini ada kata selisih. Selisih itu berarti dikurang ya. Kalau kalian sering mendengar selisih berarti dia maksudnya dikurang, kurang. Ya. Selisih dua himpunan berarti kurang. Nah, Miss berikan di sini ada 3 simbol. Maksud dan tujuannya Miss menyertakan ketiga simbol ini supaya kalian tidak lupa dengan simbol-simbol yang sebelumnya pernah Miss kasih. Ini ada simbol gabungan, gabungan himpunan, ada irisan himpunan, dan ada elemen atau anggota. Kemudian kita lanjut ke selisih dua himpunan. Pengertiannya, selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A, tetapi bukan anggota himpunan B. Artinya dia hanya anggotanya A, tetapi tidak boleh ada di B. Itu yang dimaksud dengan selisih. Yang dapat ditulis seperti ini. Kan tadi selisih, berarti kurang ya. Selisih himpunan A dan B berarti A dikurang B adalah himpunan X dengan X elemen atau anggota dari A, tapi X itu dia bukan anggota dari B. Ini anggota, ini bukan anggota. Langsung saja Miss kasih contoh. Miss punya dua himpunan. Ada himpunan A yang beranggotakan A, B, C, D, E, dan F, dan B yang anggotanya huruf vokal A, I, U, dan E, dan O. Pertanyaan yang pertama, tentukan A dikurang B dengan cara tabulasi atau mendaftarkan anggotanya. Nah, kita jawab di bawah sini. Bagian A, selisih A dan B, berarti A dikurang B, kita tulis dengan cara tabulasi. Tabulasi itu seperti ini ya, mendaftarkan anggotanya, menyebutkan satu-satu anggotanya. A dikurang B, kita kembali ke definisinya dulu. Tadi kan dikatakan bahwa yang dimaksud itu himpunan yang anggota-anggotanya A tetapi bukan anggotanya B. Berarti di sini kita cari anggotanya A, patokannya di A ya, karena di sini A duluan yang ditulis, A dikurang B. Berarti yang jadi patokan adalah A. Kalau misalnya di sini soalnya B dikurang A, berarti patokannya B. Oke. Sekarang kita perhatikan anggotanya dari himpunan A. Cari di sini anggotanya himpunan A yang dia tidak ada di anggotanya B. Ya, selain dari B. Berarti kita cek dulu ini A. A ada tidak di B? Oh ada ternyata. Ada ternyata. Berarti A kecil ini dia bukan nanti anggotanya A dikurang B. Ya. Kita lihat B kecil. B kecil ini ada tidak di sini? Tidak ada. Berarti B termasuk. Berarti A dikurang B anggotanya satu adalah B kecil. Kemudian kita lihat lagi C. Ini B termasuk ya. C ada tidak di sini anggotanya? Tidak ada. Berarti C juga termasuk. C. Ya, ini A tadi bukan. C juga termasuk. D ada tidak di anggotanya B? Tidak ada. Berarti D juga termasuk. D. E ada tidak E? Ini. Ada ternyata di sini ya. Ini ada. Berarti E juga tidak termasuk. F ada tidak di sini? Tidak ada, berarti F masuk anggotanya A dikurang B. Jadi anggotanya cuma ada 4, ini saja.
B, C, D, dan F. Miss, kenapa I? Ini masuk ya. Miss, kenapa I, U, dan O tidak termasuk di sini? Karena soalnya A dikurang B. Berarti yang jadi patokan adalah himpunan A, bukan himpunan B. Itu yang pertama. Lanjut ke bagian B. Buatlah diagram Venn dan arsirlah. Nah, kita buat diagram Venn-nya. Pernah Miss jelaskan ya cara membuat diagram Venn. Yang pertama harus menggunakan atau menggambar persegi panjang. Kemudian salah satu sudutnya kita tulis simbol S atau himpunan semesta. Kemudian kita buat lingkaran. Tapi sebelum kita membuat lingkaran, kita perhatikan dulu anggotanya himpunan A dan B, karena ini akan kita buatkan lingkaran. Anggotanya himpunan A dan B ada tidak anggota yang sama? Ada ya, A dan E. Karena ada anggota yang sama, berarti nanti lingkarannya bersambung. Ini yang pertama anggota lingkarannya A, ini lingkarannya himpunan B. Yang di tengah sini adalah anggota yang sama. Anggota yang sama tadi ada A dan C. Kita tulis sini ya, tetap harus ada nokta, titik. Oh sorry, A kecil, A dan E yang sama. Kemudian kita tulis di sini anggotanya himpunan A selain A dan E ini. Berarti ada B, ada C, D, dan F. Kemudian kita tulis anggotanya himpunan B selain A dan E. Ada I, U, dan O. Nah, sekarang kita arsir. Ini diagram Venn-nya sudah, yang sekarang kita arsir. Kita arsir yang termasuk di sini, A dikurang B. Kira-kira anggota yang mana? Berarti ini ya yang diarsir, B, C, D, F. Berarti yang di tengah ini tidak termasuk, karena kan tidak boleh ada yang sama. Berarti yang dimaksud adalah ini. Nah, ini yang kita mau arsir. Kita arsir yang A dikurang B, berarti yang dimaksud ini ya. Ini yang kita maksud. Yang diarsir hanya ini. Yang lain tidak. Berarti yang kuning ini adalah anggota dari A dikurang B. Oke, jelas ya? Lanjut ke slide selanjutnya. Yang terakhir, ada komplemen suatu himpunan. Komplemen suatu himpunan sebelum Miss jelaskan. Nah, kembali Miss mengingatkan simbol yang akan dan yang harus kita ingat terus. Ada gabungan, irisan, anggota, dan ini satu simbol baru, A pangkat C. C ini, C kecil ini, ya, yang di atas ini yang jadi pangkat, itu maksudnya komplemen ya. Komplemen. Komplemen himpunan A, berarti ini bacanya A komplemen. Atau bisa juga simbolnya komplemen seperti ini, A aksen, gini, tanda petik seperti tanda petik. Ini juga bisa komplemen ya. Jadi kalau misalnya di dalam buku kalian dapati pangkat seperti ini, berarti dia juga bisa berarti komplemen ya. Jadi komplemen itu simbolnya ada dua, bisa menggunakan huruf C, bisa menggunakan tanda aksen. Oke, pengertian komplemen. Jika A adalah suatu himpunan dalam S ini semesta ya. Jika A adalah suatu himpunan dalam himpunan semesta, maka anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A disebut komplemen A atau ditulis A pangkat C. Paham Ki maksudnya? Himpunan anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Berarti dia A komplemen. Maksudnya di sini, Nak, A komplemen itu adalah kebalikannya A. Yang dapat ditulis seperti ini. Notasinya seperti ini. Kalau dia A komplemen, berarti dia kalau komplemen itu selalu berhubungan dengan
himpunan semesta. Selalu ya, kalau ada kata komplemen berarti dia berhubungan dengan semesta, bukan himpunan yang lain, hanya semesta. A komplemen artinya adalah himpunan X dengan X, dia haruslah anggota dari himpunan semesta. Tapi X itu bukan anggota dari A. Artinya dia hanya anggotanya S, tetapi tidak boleh ada di anggotanya A. Artinya ini kebalikannya ya. Kalau A komplemen berarti yang bukan anggotanya A. Kalau misalnya B komplemen berarti yang bukan anggotanya B. Itu maksudnya. Contoh, S ini himpunan semesta. Himpunan semestanya adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun. Artinya jadi dari Januari sampai Desember. Kita lihat anggotanya himpunan A. Januari, Februari, Mei, Juni, dan Juli. Anggotanya himpunan B, September, Oktober, November, Desember. Pertanyaan yang pertama, A komplemen dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Kita akan menentukan A komplemen dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya atau tabulasi. Langsung saja kita jawab di sini. Yang mana yang dimaksud dengan A komplemen? A komplemen yang dimaksud adalah anggotanya S, tapi tidak boleh ada di anggotanya A. Berarti tadi Miss kan sudah bilang kalau komplemen selalu berhubungan dengan semesta. Berarti ini A ini berhubungan dengan semesta saja. Jangan kaitkan dengan anggotanya himpunan B. Salah ya. Jadi A komplemen yang dimaksud adalah kita perhatikan himpunannya semesta. Kita tulis dulu ini himpunannya semesta. Himpunannya semesta adalah dari mulai Januari sampai Desember. Patokannya ini ya. Kita cari anggotanya A. A itu Januari, Februari, Mei, Juni, Juli. Kita cari anggotanya semesta yang tidak ada di sini. Berarti yang dimaksud adalah kalau Januari ada di sini berarti tidak ada di A komplemen. Berarti Januari tidak masuk. Februari tidak masuk karena ada di A. Januari, Februari, Maret. Maret ada di sini tidak? Tidak ada. Berarti dia anggotanya komplemen. Maret. April ada tidak di anggota himpunan A? Tidak ada. Berarti masuk di sini April. Mei masuk tidak? Tidak. Karena apa? Karena ada di sini. Ya, jadi dia tidak termasuk di komplemen. Mei, Juni. Juni juga tidak termasuk, ada di sini. Juli juga tidak, ada di sini. Berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus masuk ya. Selain itu sudah masuk. Agustus, September, Oktober, November, dan yang terakhir Desember. Nah, itu anggota dari A komplemen yang kebalikan dari himpunan A itu sendiri, ya. Lanjut ke sini. B komplemen. Berarti hubungan antara B dengan semesta, ya. Nah, kita cari kebalikannya B. Berarti B di sini kan ada September, Oktober, November, Desember. Berarti yang dimaksud adalah Januari. Ya, yang tidak ada di B. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. September tidak masuk ya. September, Oktober, November, Desember tidak masuk karena dia anggotanya B. Berarti ini saja anggotanya B komplemen.
Oke, itu saja penjelasan dari Miss untuk video kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.